Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dipaparkan materi statistik yaitu confidence interval. Materi penaksiran dan pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensi di mana pada bagian ini berkaitan dengan metode untuk menentukan karakteristik populasi atas dasar karakteristik sampel. Dengan kata lain, parameter populasi dapat ditentukan dari statistik sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apabila karakteristik atau parameter populasi sulit diketahui karena keterbatasan sumber daya manusia, waktu, informasi, dan lain-lain, kita bisa membuat kesimpulan parameter populasi menggunakan sampel dari populasi tersebut. Parameter populasi seperti rata-rata populasi mu dan deviasi standar dapat diestimasi atau diukur dari rata-rata sampel X bar dan deviasi standar sampel S. Ada dua jenis estimasi terhadap parameter populasi, yaitu nilai estimasi dan confidence interval. Nilai estimasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengestimasi, mengukur nilai populasi. Nilai ini dapat diukur dari ukuran nilai statistik sampel. Namun nilai statistik sampel bervariasi dari pengambilan satu sampel dengan pengambilan sampel berikutnya, sehingga tidak diperoleh ketepatan statistik sampel dan cenderung akan terjadi penyimpangan nilai estimasi yang disebabkan karena kesalahan atau error menentukan nilai estimasi. Hal ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Oleh karena itu, nilai estimasi mempunyai interval atau selang atau dapat berada di bawah nilai parameter populasi atau di atas nilai parameter populasi. Sehingga confidence interval sama dengan nilai estimasi plus minus margin of error. Walaupun kita memilih satu sampel dalam praktiknya, estimator atau nilai estimasi yang dipilih adalah nilai yang mendekati parameter populasi. Oleh karena itu, ketepatan atau keakuratan estimasi nilai rata-rata yang dipilih perlu mempunyai 3 kriteria, yaitu tidak bias, konsisten, dan efisiensi. Kriteria yang pertama adalah tidak bias. Sampel diambil secara acak atau random atau tidak ada pola, aturan, kecenderungan tertentu dalam memilih sampel. Sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Kriteria yang kedua adalah konsisten. Jika ukuran sampel bertambah, nilai statistik cenderung sama dengan jumlah sampel satu dengan yang lainnya. Kriteria yang ketiga adalah efisiensi. Sampel yang mempunyai deviasi yang lebih kecil mempunyai kecenderungan memberi estimasi atau ukuran yang lebih dekat dengan parameter populasinya. Confidence level atau tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan merupakan suatu persentase dari semua kemungkinan sampel yang diambil, berada dekat atau sama dengan atau memuat nilai parameter populasi. Dengan kata lain, sampel ini secara akurat dapat memperkirakan parameter populasi, tetapi bukan berarti bahwa confidence level merupakan pembagian dari persentase ukuran sampel dengan total populasinya. Untuk membantu pemahaman mengenai confidence level, diperlukan pemahaman mengenai perbedaan istilah antara ukuran sampel N dengan jumlah sampel. Ukuran sampel merupakan jumlah data yang diobservasi pada setiap pengambilan sampel. Sebagai contoh, suatu populasi berjumlah 100 mahasiswa. Jika jumlah sampelnya adalah 4 dan ukuran sampelnya adalah 20 mahasiswa, maka ada 4 kali pengambilan sampel, di mana setiap pengambilan sampel mendapatkan 20 data mahasiswa. Sampel ke-1 berjumlah 20 mahasiswa, sampel kedua berjumlah 20 mahasiswa, sampel ketiga berjumlah 20 mahasiswa, dan sampel keempat berjumlah 20 mahasiswa. Dari informasi tersebut, ukuran sampelnya sama, yaitu 20 mahasiswa dari pengambilan sampel yang berbeda. Jadi confidence levelnya bukan 20 dibagi 100, namun tergantung dari sampel yang mana, apakah sampel pertama, kedua, ketiga, atau dan keempat yang sama dengan parameter populasinya. Sampel yang diambil mendapatkan sekelompok data dapat dilakukan berkali-kali tidak terbatas dan diperoleh suatu distribusi sampling. Konsep ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya.
Hal ini terkait dengan penjelasan mengapa diperbolehkan memakai distribusi normal Z yang bernilai minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Dari sekian pengambilan sampel yang diambil, ada yang sama dengan parameter populasi dan ada yang tidak sama. Persentase jumlah sampel yang sama dengan parameter populasi inilah yang disebut confidence level. Nilai confidence level ditentukan subjektif oleh peneliti. Peneliti boleh menentukan confidence level 80%, 85%, 90%, atau 95% ataupun berapapun nilainya. Namun secara umum peneliti menggunakan confidence levelnya 95%. Nilai ini secara subjektif ditentukan dengan mempertimbangkan kemungkinan besar variasi data sampelnya. Jika peneliti berpikiran bahwa variasi sampel yang diambil semakin tinggi, maka tingkat keyakinannya atau confidence levelnya yang ditentukan semakin rendah. Slide ini hanya memberikan contoh pengambilan sampel sebanyak 4 kali. Secara konseptualnya, sampelnya bisa dilakukan tak terbatas. Dalam kenyataan praktisnya, pengambilan sampel hanya dilakukan 1 kali saja. Sebagai contoh, jika dilakukan 4 kali pengambilan sampel, diperoleh 4 nilai rata-rata, X1 bar, X2 bar, X3 bar, dan X4 bar. Dan jika confidence levelnya adalah 75% atau 3/4, maka hanya 3 saja X1 bar, X2 bar, X3 bar dari 4 sampel, atau X1 bar, X3 bar, X4 bar, atau kombinasi yang lain yang sama dengan parameter populasinya. Significant level alpha merupakan probabilitas selain dari confidence level, yaitu suatu persentase dari semua kemungkinan sampel yang diambil tidak berada dekat atau tidak sama dengan atau tidak memuat nilai parameter populasi. Secara matematis, significant level alpha sama dengan 1 minus confidence level atau tingkat keyakinan. Sebagai contoh, jika tingkat keyakinannya 90%, maka significant levelnya adalah 1 dikurangi 90% sama dengan 10%. Jika significant levelnya 5%, maka tingkat keyakinannya 1 dikurangi 5% sama dengan 95%. Dalam menyelesaikan persoalan terkait confidence interval, diperlukan informasi dari salah satu confidence level atau significant levelnya saja. Dengan mengetahui confidence level, maka significant level dapat diketahui. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak ada informasi dari keduanya, dari persoalan tersebut, maka biasanya digunakan confidence level 95% atau significant levelnya 5%. Lebar confidence interval. Lebar confidence interval ditentukan dari jumlah sampel, tingkat variabilitas, dan tingkat keyakinannya. Semakin besar jumlah sampelnya, semakin akurat nilai estimasi untuk mengukur parameter populasi. Dengan kata lain, semakin kecil lebar rentang selang confidence intervalnya. Semakin besar variabilitasnya, semakin kurang akurat nilai estimasinya untuk mengukur parameter populasi. Dengan kata lain, semakin besar lebar rentang selang confidence intervalnya. Semakin tinggi tingkat keyakinan atau derajat probabilitas nilai statistik sampel berada dalam interval parameter populasinya, semakin besar lebar confidence intervalnya. Tingkat keyakinan menentukan nilai Z alpha per 2 yang nilainya bisa dilihat di tabel Z. Confidence interval untuk parameter populasi yang diketahui, sampel N lebih besar sama dengan 30 dan total jumlah populasinya sulit diketahui, dapat ditentukan dengan X bar plus minus Z alpha per 2 standar deviasi dibagi akar N, di mana X bar ini adalah rata-rata sampel, Z adalah nilai Z dari tingkat keyakinan, nilai Z distribusi normal, deviasi standar yang digunakan adalah deviasi standar populasi, N adalah ukuran sampel, alpha adalah significant level atau 1 dikurangi tingkat keyakinan. Jika tingkat keyakinan atau confidence levelnya kita adalah 95%, maka 95% dari interval keyakinan akan memuat nilai estimasi mu atau rata-rata populasi. Sedangkan 5% tidak memuat nilai estimasi rata-rata populasi.
Nilai 5% ini disebut sebagai significant level yang dibagi menjadi dua di masing-masing ujung distribusi normal yang berwarna merah. Nilai Z alfa per 2 atau Z 0,05 dibagi 2 adalah 1,96 yang dapat dilihat menggunakan tabel Z. Untuk mencari nilai Z di tabel, gunakan probabilitas 2,5% yang dihitung dari significant levelnya dibagi 2, yaitu 5% bagi 2 sama dengan 2,5. Yang kedua, gunakan probabilitas 97,5% yang dihitung dari penjumlahan 2,5% ujung kiri distribusi yang berwarna merah dan 95%. Silahkan melihat tabel Z di slide berikutnya. Lingkaran merah tersebut, yaitu 0,025 atau 2,5%, merupakan nilai probabilitas di bawah nilai Z minus 1,96, atau secara matematis P Z kurang dari sama dengan minus 1,96 sama dengan 0,025 atau 2,5%. Lingkaran merah tersebut, yaitu 0,975, merupakan nilai probabilitas di bawah nilai Z sama dengan 1,96, atau secara matematis P Z kurang dari sama dengan 1,96 sama dengan 0,975. Jika tingkat keyakinannya adalah 90%, maka significant levelnya atau alfanya sama dengan 1 dikurangi 90% sama dengan 10%. Maka alfa per 2 sama dengan 10% dibagi 2, yaitu 5% atau 0,05. Maka Z alfa per 2 atau Z 0,05 sama dengan 1,645. Silahkan melihat tabel Z untuk probabilitas 0,95 yang dihitung dari 0,05 ditambah 0,9. Nilai Z untuk probabilitas 0,95 ada di antara nilai Z 1,64 dan 1,65. Karena 0,95 berada di tengah lingkaran tersebut, 0,9495 dan 0,95095, maka secara interpolasi boleh dipakai Z sama dengan 1,645 yang didapatkan dari 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2. Berikut diberikan contoh soal confidence interval. Suatu asosiasi bidang manajemen ingin mengetahui gaji seorang lulusan sarjana manajemen. Sebanyak 100 sarjana manajemen diambil secara acak dan menunjukkan bahwa gaji rata-ratanya sebesar Rp4.250.000, sedangkan deviasi standar populasi sebesar 250.000. Dengan derajat keyakinan 95%, tentukan besarnya estimasi interval untuk rata-rata gaji sarjana manajemen tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan ini diperlukan identifikasi informasi. Yang pertama adalah jumlah populasi N tidak diketahui dan berdistribusi normal. Ukuran sampel N adalah 100. Rata-rata sampel X bar sama dengan 4.250.000. Deviasi standar yang diketahui adalah deviasi standar populasi, bukan deviasi standar sampel, yaitu 250.000. Z alfa per 2 sama dengan 1,96 yang bisa dilihat dari tabel Z. Berdasarkan perhitungan tersebut, rata-rata gaji sarjana manajemen berada pada rentang Rp4.201.000 sampai dengan Rp4.299.000. Untuk menentukan confidence interval yang parameter populasinya diketahui, sampel N lebih besar sama dengan 30 dan jumlah total populasi terbatas dan diketahui, maka deviasi standar perlu dikoreksi dengan rumus formulasi di slide tersebut, yaitu akar dari N jumlah populasi dikurangi N ukuran sampel dibagi N jumlah populasi dikurangi 1. Dalam persoalan tersebut, jumlah populasi diketahui yaitu sebesar 1000, maka faktor koreksi deviasi standar perlu dimasukkan dalam perhitungan.
Berdasarkan perhitungan tersebut, rata-rata gaji sarjana manajemen berada pada rentang Rp4.203.491 sampai dengan Rp4.296.509, di mana confidence interval ini berbeda dengan confidence interval pada persoalan sebelumnya yang tidak diketahui total jumlah populasinya. Ukuran sampel untuk menaksir rata-rata populasi dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan kuadrat dari Z kali standar deviasi dibagi maksimum error, di mana nilai Z dapat diperoleh dari tingkat keyakinan distribusi normal, N ukuran sampel, E adalah maksimum error atau kesalahan. Berikut diberikan contoh untuk menentukan ukuran sampelnya. Seseorang ingin menentukan penghasilan penduduk dari suatu kota. Tingkat kesalahan pengukuran yang diperbolehkan adalah Rp100.000 dengan tingkat keyakinan 95%. Departemen Tenaga Kerja mempunyai informasi bahwa deviasi standar penghasilan penduduk tersebut adalah Rp1 juta. Berapakah ukuran sampel yang dibutuhkan? Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh ukuran sampel yang diperlukan adalah 385 penduduk.